Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan sejarah berikutnya, yaitu di Rumah Laksamana Maeda atau yang sekarang disebut ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selamat menyaksikan. Sutarjo menjumpai Laksamana Tadashi Maeda yang ditemani oleh penerjemah yang bernama Miyoshi, ya, karena Maeda orang Jepang, beliau tidak bisa berbahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika Bung Karno baru kemerdekaan Indonesia, tapi karena Mr. Ahmad Subarjo ini tidak melihat keberadaan Bung Karno, Bung Hatta, beliau membubarkan rapat dan beliau minta tolong kepada Maeda mencari tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika di sore harinya Bung Karno, Bung Hatta diketahui ada di Rengas Dengklok, dijemput oleh Mr. Ahmad Subarjo bersama Bapak Yusuf Punto dan Mbah Sudiro. Ya, nah, dulu ada dua Sudiro. Sudiro kakeknya Tora dan Sudiro mbahnya, ya, Gubernur DKI setelah Suwiryo, ya. Nah, jadi kemudian berangkat ke sana. Nah, di sana di Kerawang itu, yaitu Bapak Sutarjo Karto Hadikusumo sedang berada di Kerawang. Nah, ketika beliau tahu bahwa Bung Karno, Bung Hatta ada di Kerawang juga di Rengas Dengklok, beliau menuju rumah tersebut, rumah Jeo Kisyong, ya. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu diamankan di rumah seorang Tionghoa yang bernama Jeo Kisyong. Nah, berangkat ke sana, kemudian ketika sampai Mr. Ahmad Subarjo dan yang lainnya, akhirnya rapatlah mereka. Nah, sangat betul di hari pula. Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo meminta kesediaan Bung Karno sebagai penulis naskah. Bung Karno mengiyakan. Tetapi ya, Bung Karno minta bantuan kepada Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo mengenai bagaimana isi naskah proklamasi. Nah, ya, kali ini adalah usulan daripada Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat terakhir waktu bangsa Indonesia ini adalah usulan daripada Bung Hatta. Ya, kita lihat kembali mereka lagi adanya coretan. Ini awal mulanya adalah kata penyerahan. Jadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penyerahan nggak setuju Bung Hatta sama Mr. Ahmad Subarjo. Kata pengambil alihan. Kata pengambil alihan ini dianggap cukup melanggarkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17805. Jadi ini bukannya tipe, ya. Nah, yang kita dengar, naskah proklamasi yang kita dengar yang dibacakan oleh Bung Karno itu adalah hasil rekaman tahun 1950, ya, atas permintaan Bapak Yusuf Rono Dipuro. Nah, jadi Bapak Yusuf Rono Dipuro ini datang ke Bung Karno. Bung, kalau dong suara Bung direkam. Untuk apa? Supaya anak-anak bangsa ini bisa mendengarkan bagaimana proses pembacaan naskah proklamasi oleh Bung, gitu, ya. Akhirnya Bung Karno mengiyakan. Jadi rekaman. Nah, kenapa 05? Karena ketika Jepang menjajah sebuah negeri, maka Jepang menggunakan kalender Jepang. Kebetulan saat itu kalender Jepang adalah tahun Showa, ya, yaitu tahun 2605, 2605. Jadi kalender Jepang itu 660 tahun lebih dulu dibandingkan kalender Masehi. Gitu, ya. Jadi kalender Jepang sudah ada lebih dulu terkait 40 tahun kalender Jepang. Kuat sekali, gitu kan. Nah, setelah selesai, satu orang untuk menandatangani. Dan yang ketiga ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua PPKI. Kebetulan saat itu Bung Karno dan Bung Hatta ketua dan wakilnya. Seorang dari golongan muda yang akhirnya diamini oleh Soekarni dan mereka semua setuju. Lalu memanggil Bapak Muhammad Hussein Milik yang dikenal dengan Bapak Said Milik, ya, untuk menulis naskah. Nah, ada kisah unik di balik sebelum dia menulis. Karena Maeda nggak punya mesin ketik huruf Latin. Maeda punyanya mesin ketik huruf kanji, kan nggak mungkin ketik huruf kanji. Nah, sebelum Maeda istirahat, ya,
beliau memerintahkan Ibu Sari Pulisima untuk mendatangi yaitu Duta Besar Jerman, Bapak Herman Kendler, meminjam mesin ketik. Nah, diberilah oleh Bapak Herman Kendler dan dibawa ke sini gitu ya. Dan di tempat inilah ya naskah proklamasi diketikkan oleh Bapak Saidina Nursi. Nah, kenapa ada patung lain? Ini adalah Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Nanti akan saya tentang beliau. Kenapa beliau ada di sini? Ya, beliau menemani Saidina Nursi. Nah, ada 3 kata revisi oleh Saidina Nursi. Pertama kata tempoh menjadi tempo, hanya di Gelanggang. Penambahan kata hari bulan tahun dari Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cuma sangat disayangkan, naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno itu diremas-remas oleh Bapak Soeharto dan ditinggalkan, dibuanglah istilahnya. Nah, dilihatlah oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau simpan selama 48 tahun. Kenapa begitu? Karena gini, saya juga masih mengalami memang menggunakan mesin ketik gitu ya, kalau membuat tugas. Sebelum kita mengetik itu kan kita buat ringkasan dulu apa yang mau kita ketik. Nah, kalau yang kita ringkas itu ada yang sedikit salah kan kita revisi di mesin ketik. Nah, akhirnya beliau lihat ini ada yang kosong, beliau tanda tangan di sini Bung Karno Bung Hatta. Setelah ditandatangan diumumkan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang awal mulanya akan dibacakan di lapangan Monas. Nah, cuma gitu ya, memang saat itu ribuan orang itu sudah berkumpul di Monas. Seperti yang pernah diceritakan gitu ya, memang benar, tapi pembacanya belum bisa. Ya. Mereka ini semua sebenarnya setuju nggak sih dengan naskah proklamasi ini? Mereka jawab setuju. Sampai 2 kali ditanya oleh Bapak, coba Bapak yakin nggak ini mereka setuju? Mereka tetap jawab setuju. Nah, cuma ada satu masalah, yaitu siapa yang berhak menandatangani. Jadi ada orang tokoh asal Aceh namanya Dr. Teguh Muhammad Hasan memberikan 3 usulan. Pertama, naskah proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Naskahnya ini kecil, gitu ya. Yang tahu di hari akhir kita, ya museum itu selalu memberikan souvenir. Itulah penjelasan singkat dari pemandu di Museum Naskah Proklamasi tentang sejarah naskah proklamasi. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung, silakan teman-teman berkunjung, dan saya sangat berharap teman-teman bisa berkunjung karena belajar tentang sejarah awal kemerdekaan. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa segera berkunjung. Ini adalah bagian lantai 2 dari rumah Laksamana Maeda. Di sini berbagai macam diorama dan tulisan. Teman-teman bisa melihatnya. Lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Di atas lantai 2 ini banyak sekali ruangan-ruangan, dan saya pada saat itu tidak tahu mana ruangan yang kamar Laksamana Maeda. Tapi di sini ada kamar mandi. Ya, teman-teman bisa lihat ada kamar mandi yang masih terjaga. Di sini ada ruangan berikutnya.
Sekian perjalanan singkat saya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Semoga teman-teman mendapat info yang baik dan terhibur, dan semoga teman-teman juga bisa berkunjung ke museum ini. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.